segala hal kebaikan, termasuk untuk belajar. Ya, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita biasakan kebiasaan yang baik, yaitu dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita memohon agar kegiatan ini dapat bermanfaat, ilmu yang didapat membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Mari semua menundukkan kepala, berdoa, dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai. Ibu ingatkan kembali, bagi kalian yang belum klik absen, silahkan klik absen terlebih dahulu. Ya, 1, 2, 3. Ya, bagus. Bila sudah, Ibu juga ucapkan terima kasih kepada kalian semua kelas 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, dan 9F sudah login mata pelajaran Ibu. Semoga kegiatan kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu ingatkan kembali, karena kita sedang situasinya dan keadaannya masih dalam suasana pandemi, Ibu ingatkan kalian harus senantiasa dan selalu menjaga protokol kesehatan dengan baik dan benar. Dengan apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas yang tidak penting. Semoga upaya baik yang kita lakukan dapat berbuah kebaikan juga untuk kita. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bab 4 ya. Kemarin sudah masuk bab 4, yaitu tentang muatan listrik dan hukum Coulomb. Nah, kali ini kita akan belajar tentang medan listrik dan beda potensial. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menentukan besarnya kuat medan listrik, dan yang kedua, menjelaskan konsep beda potensial yang terjadi pada proses alam. Baik, sudah siap belajar semuanya? Iya, bagus. Mari semua semangat. Kita akan masuk ke medan listrik terlebih dahulu. Apa sih medan listrik? Ayo, ada yang tahu? Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Nah, medan listrik ini dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik. Yang arahnya bagaimana? Yang arahnya ada yang keluar dan ada yang ke dalam. Bagaimana Bu bentuknya? Mari kita lihat sama-sama. Nah, itu ada gambar. Silahkan kalian lihat gambar di samping. Di samping itu sudah ada gambaran medan listrik. Di situ ada garis panah yang keluar dan ada garis panah yang ke dalam. Nah, arah garis gaya listrik yang ke dalam ini digunakan untuk menunjukkan muatan negatif. Coba kita lihat gambar yang pertama dulu ya. Yang pertama itu kan garisnya ke arah panahnya keluar. Itu berarti menunjukkan muatan negatif. Nah, lalu bagaimana dengan gambar yang kedua? Yang di tengah itu gimana? Ayo kita lihat sama-sama. Di situ ada garis panahnya, arahnya kemana anak-anak? Iya, ke dalam. Nah, berarti hal tersebut menunjukkan muatan yang positif. Nah, lalu bagaimana dengan gambar yang ketiga? Coba kita lihat, di situ ada
Iya, berdasarkan hukum Coulomb, maka kalau ada muatan negatif dan ada muatan positif, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Iya, pinter-pinter semuanya. Lalu, bagaimana cara menentukan besar kuat medan listrik? Bagaimana, ayo? Oke, agar dapat mengetahui besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q sebesar muatan uji atau Q0 yang muatannya jauh lebih kecil diletakkan di dekat muatan tersebut. Jaraknya itu adalah apa? Jaraknya adalah R. Nah, masih ingatkah hukum Coulomb yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Berdasarkan hukum Coulomb ini, muatan Q0 tersebut dapat memperoleh gaya tolak dari muatan Q. Kenapa memperoleh gaya tolak? Coba kita lihat gambar di samping. Pada muatan Q itu muatannya muatan positif atau negatif? Muatannya itu adalah muatan positif. Sedangkan muatan ujinya, coba kita lihat. Muatan uji atau Q0 itu adalah muatan positif juga. Jadi hukumnya bagaimana? Kalau positif didekatkan dengan positif, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Iya, betul. Nah, kuat medan listrik ini didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik yang bekerja pada satu kesatuan muatan uji atau Q0. Maka besarnya kuat medan listrik pada tempat muatan uji tersebut, rumusnya adalah E sama dengan K kali Q per R kuadrat. E itu adalah medan listrik, satuannya N per C, dan K itu adalah konstanta, dan Q-nya itu adalah besar muatan, dan listriknya itu dalam kolom. Baik anak-anakku, sekarang ada soal latihan. Ibu punya soal latihan. Coba lihat gambar di samping juga. Di situ soalnya berbunyi medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 N per C. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan B? Oke, kita kalau misalkan mau mengerjakan tugas, kita lihat dulu apa yang diketahui dalam soal tersebut. Yang diketahui dalam soal tersebut adalah medan listrik. Berapakah medan listriknya? Medan listriknya adalah 80 N per C, lalu jarak kedua muatannya adalah 3 cm. 3 cm ini diubah menjadi meter, jadi 0,03 meter. Yang ditanya apa anak-anak? Iya, yang ditanya itu adalah besar muatan B. Rumusnya bagaimana? Kita masukkan rumus yang tadi, yaitu E sama dengan K Q per R kuadrat. N-nya berapa? N-nya 80. Konstantanya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 kali Q. Nah, kali Q per R kuadrat. Oke. Lalu hasilnya bagaimana? Hasilnya Q-nya ditaruh di sebelah kiri, dipindah, dibalik, yaitu 80 kali 9 kali 10 pangkat min 4 per 9 kali 9 kali 10 pangkat 9. Lalu hasil akhirnya bagaimana? Hasil akhirnya yaitu 8 kali 10 pangkat min 12. Satuannya apa anak-anak? Satuannya itu adalah kolom. Oke, kita akan masuk ke konsep beda potensial. Tahukah kalian mengapa petir berbahaya? Apa sebenarnya petir itu? Orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis adalah Benjamin Franklin pada tahun 1706 sampai 1790. Menurutnya, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif
yaitu awan dengan awan ataupun awan dengan bumi. Akibatnya bagaimana? Akibat yang terjadi yaitu jadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau enggak dari awan ke bumi. Itu ada contoh gambar petir dan yang menyatakan bahwa petir itu adalah adanya beda potensial atau perpindahan. Oke. Besarnya beda potensial listrik ini dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang berpindah, yaitu rumusnya bagaimana? Kita lihat rumus di samping, yaitu delta V sama dengan V per I. Delta V-nya itu apa? Delta V-nya itu adalah beda potensial listrik, satuannya itu adalah volt, dan V-nya itu adalah energi, satuannya itu adalah joule, dan Q-nya itu adalah muatan listrik, satuannya itu adalah coulomb. Oke, Ibu punya contoh soal di sini anak-anak, coba perhatikan ya. Contoh soalnya itu berbunyi yaitu berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 coulomb. Ingat, kita kalau mengerjakan soal harus tahu yang diketahui dulu. Oke, kita tulis yang diketahuinya itu apa anak-anak? W ya. W-nya itu 60 joule dan Q-nya adalah 20 coulomb. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah beda potensial. Kita masukkan rumus yang tadi anak-anak. Rumusnya bagaimana? Delta V sama dengan W per I, yaitu 60 per 20. Hasilnya 3. Satuannya apa anak-anak? Iya, satuannya itu adalah volt. Ya, oke. Baiklah, materi kita pada pertemuan hari ini cukup sekian. Pertemuan selanjutnya yaitu silahkan kalian baca materi kelistrikan pada sel saraf ya. Jangan lupa kerjakan soal e-learning yang ada di akun masing-masing, silahkan kerjakan. Baiklah, cukup pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video Ibu. Semoga kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini membawa berkah untuk kita semua dan ilmu yang didapat dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabahu. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.